Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam program kunjungan dan perjalanan wisata ke beberapa kota di Amerika. Pada kesempatan kali ini akan kami ajak saudara-saudara untuk melihat objek dan tempat wisata di daerah State Khalid. State Khalid, daerah yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam dari kota Harrisburg atau kurang lebih 3 jam dari kota Philadelphia. Di lokasi objek wisata dan cagar alam dengan gua dan danau di bawahnya yang nanti akan kami ajak saudara-saudara untuk melihatnya. Objek wisata State Khalid, danau dan gua yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam dari kota Harrisburg atau kurang lebih 3 jam dari kota Philadelphia. Objek wisata dan cagar alam yang menarik yaitu gua dan danau di bawahnya yang terletak di kawasan daerah pegunungan, bukit dan puncak, dan masih banyak lahan hijau, lahan yang alami, hutan dan kebun-kebun di sekitarnya yang jaraknya 3 jam dari Philadelphia, dari kota besar Philadelphia. Kami beserta rombongan turis Indonesia. Sekali lagi, objek wisata dan kawasan cagar alam gua dan danau di bawahnya yang nanti akan kami tunjukkan yang terletak di daerah State Khalid yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam atau kurang lebih 3 jam dari kota Philadelphia. Demikian halnya pula tempat-tempat menarik dan objek wisata yang lainnya, tempat-tempat bersejarah yang telah kami tunjukkan atau yang akan kami tunjukkan di daerah sekitar belahan pantai timur Amerika. Baiklah, sesampai di lokasi tempat, para pengunjung, para turis dan wisatawan memasuki tempat pintu masuk atau lobi, yang di lokasi ini juga merupakan toko dan barang-barang souvenir, barang-barang cindera mata, juga tempat pembelian tiket pintu masuk untuk menaiki perahu. Lokasi tempat wisata cagar alam danau dan gua yang berada di bawahnya. Objek wisata ini ditemukan pada tahun 1885 yang merupakan bekas peninggalan dan kediaman orang-orang suku Indian, orang-orang penduduk asli, orang-orang suku Indian penduduk asli Amerika yang akhirnya mereka tersingkirkan karena datangnya kolonialisme orang-orang Eropa. Baiklah, bapak, ibu-ibu, setelah para turis dan wisatawan, para pengunjung membeli tiket, lalu kita mulai memasuki pintu masuk pintu gua yang jalannya agak sedikit menurun. Sekali lagi, objek wisata dan cagar alam gua dan danau di bawahnya yang nanti akan saya tunjukkan segera. Lokasi ini juga bisa Anda lihat di internet atau di website www.pennstate.com, atau bila Anda Google, Anda akan menjumpai berbagai informasi, berbagai sejarah dan juga berbagai koleksi foto di sana. Baiklah, seperti yang Anda lihat, jalannya agak menurun memasuki pintu gua. Tentu saja objek-objek wisata, tempat-tempat menarik seperti cagar alam, budaya dan museum yang ada di Amerika, semuanya ramai dengan pengunjung di saat musim-musim panas atau summertime. Baiklah, seperti yang nampak Anda lihat, ada perahu dengan muatan 20 orang di tiap-tiap perahu yang nanti setiap pengunjung akan masuk ke dalamnya dan nanti dipandu oleh turis guide yang akan dijelaskan dan diterangkan mengenai sejarah bagaimana terbentuknya gua dan danau ini. Baiklah, sambil menunggu dan masih ngantri urutan sesuai dengan jadwal dan schedule, bapak, ibu-ibu, di perahu kecil yang bisa dinaiki atau bisa dimuati oleh
20 penumpang, 20 pengunjung yang nanti akan dipandu oleh pemandu turis guide yang akan menerangkan dan menjelaskan bagaimana proses sejarah kejadian terbentuknya gua dan danau ini, proses alam dahulu kala, bagaimana danau ini awal mulanya terbentuk. Baiklah, demikianlah yang nampak pintu masuk gua yang nanti dalamnya sangat gelap, tidak begitu banyak lampu. Ada aja alamnya. Nampak kelihatan serem, dan di danau ini juga banyak sekali ikan-ikan yang tidak boleh diambil, tidak boleh dipancing. Baiklah bapak ibu-ibu, sambil menunggu antrian, menunggu urutan jadwal untuk bisa menaiki perahu yang nanti akan dipandu oleh tourist guide, oleh pemandu, jangan kemana-mana dan ikuti terus perjalanan dan pertualangan kita untuk memasuki gua dan danau yang nanti agak sedikit gelap, agak serem, dan mungkin ada juga buaya-buaya yang siap menerkam. Jangan kemana-mana dan ikuti terus sajian berikutnya. Get back inside. I need you guys to wash your hands, please. Mostly just because it's going to get narrow. One hand's on the inside, don't lean outside the boat. Right. Alright, everybody. Good morning. I'm Angelo. We're going to get started here. We're going to get inside the park and let them off. Alright, everybody? Before we get started, 2 rules. First one is stay seated. And the second one is keep everything on the inside of the boat, okay? Really, the only 2 rules. We're going to have 44 million liters of water every single day. Pumps it in here, all the way through the cave. Formation on the ceiling are called stalactites. Stalactites hold tight to the ceiling, they point downward towards the floor. Opposite of stalagmites, they're on the floor and they point outward towards the ceiling. Put them together and you get column formation like these back here. So here's our largest stalagmite here, 13 feet tall. We call it the Statue of Liberty. All of that kind of looks like it. It's called imagination formation. Use your imagination. You can do about anything in this cave. Ini apaan ya? Aisyah lihat. This dapper gentleman right here on top of this cliff here. I like to think.
more bang for your buck. That's it. Up on the ceiling, a little bit of calcium. That calcium has clogged up most of the cracks in the ceiling. There's not a whole lot of growing going on up here. Because of that, there's only a few formations, like our Penn State lion head, and also Buddha over here. Formation here is called the chimes. Having 18 times is back to drop the stick. The reason why is because it's hollow. When you hit it with a stick, you're bringing out like hitting a bell. You do that for 18 times for 6 and 7. It's not because the breakage up and throw on that far side there. It would start to break apart slowly but surely, and then it would change the pitch of it and stop working. Inside, right after that side. Oh enggak, kita langsung baliknya ke seberang sana, di New York. Now they say that even during an earthquake, Kayak ngingetin masuk Dufan. Kita udah boneka ya. Ini Bandung, masih ada kelawar itu. That's how you had it turn. What are you two doing over there? Kepala ya. Tembus New York, ya. Tembus New York ya. New York, No, I don't. Put it back. Okay.
Mom, Addy will get down. Addy will get down. Addy will get down. Jangan ngadep ke sono mukanya. Oh look, I see the ground. That's the fence where the deer and the elk are. See some elk laying down right here. The Rocky Mountain elk are related to deer, but they're different. Larger size, don't have much larger animals. Lost it. Lost it. Ini loh, kalau terbang boleh tembak. Kalau diam begini masuk open. Nggak boleh. Demikianlah tadi Bapak Ibu-Ibu perjalanan tur keliling menaiki perahu di atas danau memasuki goa yang panjangnya sekitar kurang lebih 1 km, dan perjalanan itu memakan waktu 45 menit. Sebagaimana yang tadi Anda lihat, tempat yang begitu indah, begitu menarik, menakjubkan, juga sedikit angker dan serem. Baiklah, paket tur dan pelayanan wisata yang lainnya yang juga masih dalam lokasi ini adalah perjalanan tur dengan menaiki bis yang nanti akan dipandu oleh sopir dan pemandu turis guide yang nanti akan berkeliling kurang lebih 1,5 jam untuk melihat beberapa hewan dan binatang langka yang ada di sepanjang perjalanan. Sebagaimana yang Anda lihat, hewan yang sangat langka, yang sangat jarang kita lihat di kebun binatang ataupun mungkin di tanah air. Hewan yang Anda lihat ini tentu saja bukan lembu, bukan sapi, bukan kerbau, bukan juga banteng, tapi hewan atau binatang langka yang ada di Amerika Utara, Amerika Latin. Hewan yang bernama bison. Hewan atau binatang yang bernama bison yang mungkin sekilas nampak seperti banteng, tapi sekali lagi ini bukan banteng, bukan kerbau juga, tapi binatang dan hewan bison yang langka yang sering kali jarang kita lihat. Hewan ini di musim dingin mengeluarkan bulu, di musim dingin, di musim salju dia mengeluarkan bulu-bulu yang digunakan, dimanfaatkan sebagai selimut untuk memperhangat badan. Dan sebaliknya di musim panas, ketika musim panas, hewan tersebut berusaha untuk merontokkan dan menggugurkan bulu-bulunya. This company takes up 1,600 acres. 10 of those acres are for the parking lot, the visitor center, the miner's maze, and the cave. We then use 800. And then looking down in front where these branches are piled up, you can see one right through the slit. There's a little hole, and there's one right in there hiding. More towards the base with white faces. So they are a little bit different than the rest. They are not albino. They will not turn completely white. So they'll stay half white, half brown, and they are called piebald deer. P-I-E-B-A-L-D. So it's just a mutation in their genes. So in here we have 2 piebald deer.
Come on. Dia datang. Come on, handsome boy. Come on. You want treats? Come on, boys. Come on. Oh, datang anak-anak. So, hi. Come on, Houdini. Swiper. Then you have Sly, or no, Zorro, and then Sly. So they're only about a year old. They weigh about 10 pounds. Dikit banget pasti makannya. No fighting. So we'll be headed down this way to see a black bear. Please don't touch the glass. Demikianlah Bapak Ibu-Ibu akhir penghujung dari liputan perjalanan dan kunjungan wisata ke objek wisata dan cagar alam gua dan danau di daerah St. Khalid di Provinsi Pennsylvania, negara bagian di belahan pantai timur Amerika Serikat, atas nama keluarga besar wisatawan Indonesia. Dengan ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda telah menyaksikan tayangan perjalanan wisata video kami, dan silakan Anda saksikan koleksi tayangan video wisata yang lainnya. Dengan ini saya ucapkan wassalam.